حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'wati wa iqtafa atharahu wattaba'a sunnatahu wa jahada jahdahu middin. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadi man khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahil alamin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan dan berbagai nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat yang baik itu kepada kita dan memberikan taufik serta kekuatan kepada kita untuk terus bisa melakukan kewajiban syukur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita tentang akidah dari kitab Al-Bayan fi Arkanil Iman. Masih seputar lampiran dari pembahasan rukun iman kedua, iman kepada malaikat, yang khusus membahas tentang mengenal alam jin dan setan. Pada pagi hari ini kita mencoba membahas, sudah kita bahas beberapa hal yang perlu kita ketahui dari alam gaib jin dalam konteks hubungan atau keterkaitan dengan tema rukun iman kepada malaikat, seperti yang sudah beberapa kali saya sampaikan, itu agar supaya kita bisa membedakan antara alam malaikat dan alam jin, sifat malaikat dengan sifat jin. Sebabnya karena ya mereka sama-sama di alam gaib, dan faktanya banyak sekali percampuran dalam persepsi dan pemahaman manusia termasuk kaum muslimin terkait dengan alam malaikat dan alam jin itu, dan itu bisa berpengaruh dengan masalah akidah. Banyak sekali hal-hal yang sebetulnya itu bagian dari alam jin, tapi dipersepsikan itu bagian dari alam malaikat. Padahal sikap kita terhadap mereka sangat jauh berbeda. Nah, di sini kemudian kita membahas tentang bagaimana cara kita menyikapi alam gaib jin ini. Atau adakah pola hubungan tertentu antara jin dan manusia, antara manusia dan jin? Beberapa hal yang penting untuk kita ketahui di sini, bahwa manusia dan jin itu sama-sama makhluk mukallaf. Jadi makhluk yang diberi taklif, diberi amanat beban syariat oleh Allah Ta'ala untuk menjalani kehidupan ini dengan taklif syar'i, kewajiban untuk menjalankan ajaran agama
mengikuti tuntunan agama Allah Ta'ala yang dibawa oleh para rasul dan terakhir Nabi Muhammad SAW, di mana atas dasar taklif itu mereka nanti akan dihisab, diperhitungkan kehidupan dan amalnya untuk diberi balasan sesuai dengan komitmen atau tidaknya mereka dengan agama itu. Yang beriman, yang takwa, yang soleh, yang taat, patuh kepada Allah akan mendapatkan balasan cinta Allah, ridha Allah dan surga Allah. Yang kebalikannya memilih jalan kufur, syirik, maksiat, membangkang akan dibalas dengan murka Allah dan siksa Allah na'udzubillah di neraka. Berbeda dengan malaikat, malaikat bukan mukallaf. Malaikat tidak dibebani dengan beban syariat. Mereka adalah utusan Allah, dicipta untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mereka pasti melaksanakannya. Nah, manusia dan jin ini mukallaf, dibebani dengan syariat yang sama. Rasul dan nabinya sama. Kitab sucinya sama. Jadi Rasul dan Nabi pembawa wahyu risalah dari Allah Ta'ala itu di akhir zaman ini Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, nabinya jin juga Nabi Muhammad SAW. Kitab sucinya yang berisi ajaran agama itu Al-Quran, itu juga yang menjadi kitab suci jin. Hukum syariatnya sama persis. Karena memang Nabi Muhammad SAW berdasarkan ijma' para ulama dan berbagai dalil Quran dan hadis itu diutus kepada manusia dan jin. Sehingga ajarannya berlaku kepada mereka semuanya. Hanya saja Nabi Muhammad SAW kan seorang manusia. Seluruh tugas dakwah untuk beliau membacakan ayat-ayat Allah, untuk beliau mendakwahkan, menyampaikan ajaran Allah Ta'ala, untuk beliau memberikan taklim tentang agama, itu kewajiban inti beliau itu hanya ditujukan kepada manusia. Kita tidak mendapatkan dalil. Tidak mendapatkan dalil khusus di mana beliau juga diberikan beban kewajiban dakwah kepada golongan jin. Dan dalam sirah nabawiyah kita tidak mendapatkan bahwa beliau misalnya membagi waktu. Ada waktu berdakwah kepada para sahabat manusia, terus beliau menyediakan waktu khusus untuk berdakwah kepada jin. Tidak kita kenal. Seluruh waktu beliau, hari-hari beliau 24 jam itu beliau khususkan untuk manusia. Yang beliau bagi itu beliau antara dakwah umum kepada sahabat laki-laki perempuan, terus ada yang khusus untuk laki-laki, yang khusus untuk perempuan. Tapi khusus untuk jin itu tidak kita kenal. Tapi apakah beliau tidak menyampaikan dakwah kepada mereka? Ada. Ada beberapa riwayat salah satunya yang paling terkenal itu adalah hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang suatu malam. Malam itu dikenal malam jin, Lailatul Jin. Malam di mana
waktu itu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, tiba-tiba sahabat itu kehilangan Nabi. Tidak tahu, beliau tidak cerita, tiba-tiba Nabi ngilang. Para sahabat mencari kemana-mana, ke lembah-lembah, ke bukit-bukit, tidak ketemu. Akhirnya mereka malam itu, ini kisah Sayyidina Ibnu Mas'ud bercerita, kami melewati malam itu, bermalam dan menginap dengan malam terburuk. Karena memikirkan Nabi, ini Nabi kemana? Yang paling mereka pikirkan, jangan-jangan Nabi ada yang mencelakai beliau, ada yang ini begitu. Itu tidak ini. Sehingga ya mereka melewati itu. Jadi beliau katakan bitna fi syarri lailah bata fiha qaum. Jadi kita bermalam melewati malam terburuk yang dilewati oleh suatu kaum. Karena kita bermalam sementara kita tidak tahu Nabi kemana. Apa yang terjadi pada beliau. Sampai pada pagi hari, tiba-tiba beliau datang. Beliau muncul berjalan dari arah Gua Hira. Akhirnya mereka menyampaikan kegundahan beliau, ketakutan beliau semalaman itu, memikirkan beliau, terus beliau bercerita. Jadi semalam itu ada salah satu pengundang dari saudara kita golongan jin. Jadi ada yang datang dari mereka mengundang saya untuk datang kepada mereka. Maka saya pun pergi bersama mereka dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Terus kemudian beliau kembali. Dan Nabi SAW itu setelah itu di pagi hari itu mengajak para sahabat untuk menunjukkan di sini loh semalam. Itu dikatakan bahwa kami memang melihat. Jadi melihat ada bekas lah di tempat yang ditunjuk Nabi itu, bahwa tempat bekas yang ditinggali dan seterusnya, intinya di situ. Nah, beberapa riwayat lain itu juga ada. Jadi ada ada peristiwa di mana Nabi SAW membacakan Al-Quran kepada jin, berarti mendakwai mereka, tapi itu semuanya atas undangan. Jadi ada delegasi utusan jin datang kepada beliau, meminta beliau datang gitu. Tapi itu tidak banyak. Riwayat-riwayat para ulama menyebutkan antara 2 kali, 3 kali, paling banyak 6 kali. Yang paling kuat itu mungkin maksimal 3 kali. Beliau datang diundang. Itu seperti itu. Nah, adapun terus, kan Al-Quran juga untuk mereka. Islam dengan ajarannya, akidah, ibadah, syariah, tentang bagaimana fikih sholat, fikih zakat, fikih puasa kan juga untuk mereka. Kita untuk menjalankan agama itu kan kita perlu belajar. Kita belajar bisa berpuluh-puluh tahun. Itu pun juga belum tentu menguasai. Terus bagaimana kok mereka jadi ajaran ini berlaku untuk mereka, tapi Nabi pembawa ajaran itu tidak memberikan waktu khusus untuk mendakwai mereka. Nah, itu sebabnya karena Nabi SAW dan kita semuanya itu berada di alam yang berbeda. Kita di alam nyata, mereka di alam gaib. Yang sudah kita ketahui, mereka bisa melihat kita, mereka bisa hadir. Seperti sekarang ini mereka bisa datang sewaktu-waktu, bebas. Kita tidak bisa ke mereka. Nabi Muhammad SAW itu bisa datang kepada mereka di alam gaibnya itu mukjizat.
aslinya beliau juga tidak bisa melihat mereka, aslinya. Tapi bahwa pada waktu seperti itu adalah bagian dari mukjizat dan itu pun mereka yang datang. Terus kemudian Nabi Muhammad mengikuti mereka. Nah, karena mereka di alam gaib, kita tidak tahu detail. Kita hanya yakin pasti Allah punya cara untuk membuat mereka belajar, mereka tahu. Dan itu secara umum dari dua arah. Mereka bisa datang karena mereka bisa melihat. Seperti begini mereka bisa tahu. Kalau mereka yang memang mau belajar, itu mereka bisa tahu. Bisa tahu jadwalnya Ustadz Adi Hidayat kajian di mana. Bisa tahu jadwalnya Ustadz Abdul Samad kajian di mana. Dan mereka bisa datang dengan bebas. Bahkan kalau kita mau datang ke kajian Ustadz Adi Hidayat ke Jakarta, kemana itu perlu pesawat, perlu ini itu. Mereka tidak perlu. Seperti kita katakan bahwa mereka punya kemampuan untuk terbang, punya kemampuan untuk pergi ke tempat dengan cara yang cepat. Jadi gitu. Mereka bisa hadir, mereka bisa tahu. Jadi gitu. Untuk mengikuti kajian itu. Ada tilawah Al-Quran mereka bisa ikut. Ada semaan mereka bisa ikut. Artinya mereka bisa belajar dari ulama-ulama, ustadz-ustadz manusia. Dari mereka kemudian itu ada yang kemudian setelah belajar, tentukan sebagaimana santri belajar pada kiai, murid belajar pada ulama, sekian puluh tahun akhirnya menjadi ulama. Terus mereka mengajarkan. Nah, murid-murid dan santri-santri jin yang mungkin aktif belajar kepada ulama-ulama manusia itu akhirnya kan juga menjadi alim. Untuk mengajarkan sesama mereka. Tapi itu gambaran umum. Persis detailnya seperti apa, wallahu a'lam. Itu silahkan kita baca misalnya dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf, itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumi mundzirin. Surat Al-Ahqaf ayat 29. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah Ta'ala, itu mengarahkan, perhatikan, Allah mengarahkan sekelompok jin untuk mendengarkan bacaan Al-Quran kamu. Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran, Allah mengarahkan. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Allah mengarahkan sehingga sekelompok jin datang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, tentu juga mungkin bacaan hadis, taklim, pengajaran, mendengarkan. Seperti juga falamma hadaru, ketika mereka kelompok jin tadi sudah hadir dalam majelis Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, ketika mereka hadir dikatakan bahwa qalu ansitu, mereka berkata kepada yang lainnya, ansitu, diam, simak, dengarkan, jangan berisik, mengingatkan antar mereka sampai kajian pembacaan Al-Quran usai. Falamma qudiya, ketika telah usai, ini kajian sudah selesai. Apa yang terjadi? Mungkin ada kajian yang setelah selesai, oh masih ada tanya jawab kita. Apakah mereka ikut? Terus kemudian tiba-tiba muncul, Ustadz saya tanya.
Coba misalnya di sini, setelah kajian terus ayo tanya jawab. Terus kemudian ada yang tanya terus yang tadi ngikuti, yang sampai sekarang ngikuti terus kemudian tanpa ada wujudnya tiba-tiba ada suara. Ustaz saya tanya, apa yang terjadi pada kita? Heboh. Heboh viral di Masjid Al-Falah. Ada kajian terus kemudian ada pertanyaan, suaranya ada tapi wujudnya nggak ada. Apalagi sekarang viral kemana-mana sedunia. Kita kaget, saya juga mungkin takut. Suara siapa ini? Artinya ketika ada suara atau nggak ada suara, tiba-tiba nongol di sini. Tadi nggak tahu, tiba-tiba nongol waktu tanya. Kita kaget, saya juga kaget. Artinya ketika itu terjadi, itu mengganggu. Jin muslim yang soleh tidak akan melakukan gangguan. Terus bagaimana kalau mereka perlu tanya, perlu itu? Itu tadi saya katakan bahwa ya di antara mereka insya Allah ada ulama juga. Kalau tanya ke kita, itu tidak hanya jamaahnya, ustaznya juga mungkin takut. Atau mungkin paling tidak kaget. Dan bingung, dan itu ganggu. Jin muslim yang salah tidak akan ganggu. Nah makanya di dalam ayat ini dikatakan, falamma qudiya, dan ketika sudah usai majelis itu, langsung wallau ila qaumi mundzirin. Mereka pun langsung kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan apa yang telah mereka terima itu. Tanpa kehadirannya menimbulkan gangguan sesuatu, sehingga umumnya kita tidak tahu. Makanya di dalam surat Al-Jin, kan Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih. Katakan wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang datang mendengarkan Al-Quran yang tadi aku baca. Ada jin yang datang. Berarti ini juga sama. Allah mengarahkan mereka, memberitahu, oh itu ada bacaan Quran, datanglah. Dengan cara tertentu, mereka datang. Dalam surat Al-Jin ini, itu kan Allah berfirman, qul uhiya ilayya. Nabi Muhammad SAW memberitahukan kepada kita tentang datangnya jin. Apakah Nabi Muhammad melihat? Asumsi kita, wallahu alam, itu beliau tidak melihat. Karena apa? Karena Allah yang memerintahkan beliau. Qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada kaummu, sahabatmu telah datang. Kalau beliau sudah melihat, mengapa Allah perlu menyampaikan qul? Mengapa beliau bercerita telah diwahyukan kepadaku? Seandainya belum melihat, oh tadi saya melihat. Ketika saya baca Al-Quran, kalian ikuti ada juga sekelompok jin. Enggak. Diwahyukan kepadaku bahwa ada jin yang datang. Diwahyukan. Beliau datang tahu dari wahyu. Sudah kita bahas apakah Nabi tidak bisa melihat? Aslinya tidak bisa. Jin gaib. Tapi beliau banyak bisa melihat karena wahyu. Karena mukjizat. Sebagai mukjizat, ya. Nah, dari sini maka kemudian ini dalam konteks kan kalau kita sesama manusia dalam hal hubungan kita dengan mereka, kita berkewajiban berdakwah. Mulai dari mendakwai keluarga kita,
teman kita, saudara kita, keluarga kita dengan berbagai cara. Dengan cara ceramah, dengan cara nasihat, dengan cara mengingatkan. Itu kewajiban. Yang tidak tahu kita beritahu. Kita belajar untuk menyampaikan kepada mereka. Jadi gitu. Nah, itu juga berlaku antar jin. Kewajiban dakwah, tabligh, taklim, mengingatkan antar mereka. Tapi untuk kita, karena beda alam, kita tidak ada kewajiban untuk itu. Sehingga tidak ada kewajiban bahwa seorang ulama, seorang ustadz, seorang pendakwah itu perlu menyediakan waktu khusus. Kapan gitu misalnya gitu. Jamaah manusia istirahat malam hari, jadi terus kemudian jin malam hari didatangi di mana gitu. Tidak. Tidak ada tuntunannya, tidak ada contohnya. Tadi yang saya sebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau yang seorang Rasul diutus termasuk untuk jin sekalipun, tidak mendapatkan kewajiban tugas khusus. Kecuali tadi beberapa riwayat atas undangan jin datang kepada beliau. Jadi gitu. Nah, sehingga itu yang kita sebutkan. Adapun bahwa jin bisa belajar pada manusia, ya karena mereka diberi kemampuan untuk bisa melihat, untuk bisa hadir. Tapi ketika mereka hadir, bisa mereka belajar dari manusia, itu dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan tertentu. Termasuk dengan cara muncul, dengan cara memberikan suara, dan semacam itu. Kita cukup tahu dan beriman. Baik, jadi insya Allah itu. Nah, lalu kemudian di antara pembahasan para ulama itu bagaimana? Jadi artinya bahwa manusia berhubungan dengan jin. Yang ada, kita hanya berkewajiban beriman akan adanya mereka. Bahwa mereka ada, kita mengenali sifat-sifat mereka, kita mengenal tabiat mereka sebatas yang diinformasikan oleh wahyu Quran dan hadis. Yang ada informasi tentang itu, mereka itu dicipta dari api, kita percaya. Mereka itu juga mendapatkan beban kewajiban syariat, kita percaya. Mereka itu ada yang muslim, ada yang kafir. Dalam surat Al-Jin, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Di antara kami ada yang muslim, ada yang kafir. Wa anna minna al-muslimuna wa minna dzalik. Wa anna minna salihun wa minna dzalik. Di antara kami ada yang saleh, taat, ada yang tidak, membangkang. Itu kita percaya. Mereka begini, Quran mengatakan itu kita imani, hadis mengatakan itu kita imani, selebihnya wallahu a'lam. Jadi gitu. Jadi kita cukup beriman, selebihnya udah. Nah, selebihnya itu bahwa kita, bagaimana arahan Al-Quran, bagaimana arahan hadis dan contoh dari Nabi SAW dan jadi para sahabat, cara kita menyikapi mereka, itu sikap kita terhadap alam mereka, dunia mereka itu adalah kita diperintahkan untuk menghindar dan berta'awud, berlindung diri dari potensi gangguan mereka. Makanya dalam berbagai kesempatan itu kita diperintahkan. Kita mau, mohon maaf, masuk kamar kecil. Itu kita berdoa, berlindung. Karena di antara tempat-tempat yang banyak mereka ada di sana, itu kamar mandi, kamar kecil, tempat-tempat yang gelap dan sunyi. Itu kita selalu baca doa perlindungan diri.
Kita diperintahkan banyak baca ayat kursi, baca baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidzat. Surat-surat pelindung diri. Ketika kita baca itu, maka kita akan dilindungi dari gangguan jin dan setan. Saat mau masuk kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin, setan, laki atau perempuan. Ketika kita mau bepergian, itu kita diperintahkan barang siapa yang membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka siapa yang membaca doa itu ketika keluar rumah untuk bepergian, maka akan dikatakan kepada dia, engkau akan dilindungi, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dicukupi, dan setan jin akan menghindar dari kamu. Sore hari maghrib itu kita diperintahkan, anak-anak suruh pulang. Tutup pintu, tutup jendela, baca bismillah. Ketika kita ada makanan, itu tutup. Sebisa mungkin jangan lupa membaca zikir bismillah. Bahkan termasuk kita tidak punya tutup ini. Makanan yang kita belum kita makan. Itu mungkin dengan cara ada mungkin lidi, silangkan di atasnya. Ucapkan bismillah. Dikatakan bahwa jin tidak bisa membuka tutup makanan yang dibaca bismillah di situ. Baca zikir waktu makan. Karena kalau tidak, jin ikut makan. Jangan lupa zikir mohon maaf ketika suami istri berhubungan. Karena kalau tidak, jin ikut gabung. Masuk pasar, doa, minta perlindungan. Kita bepergian, apalagi kemah, singgah di hotel. Di mana saja, jangan lupa membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan atau kejahatan apa yang Allah cipta. Itu rata-rata arahnya lebih kepada potensi gangguan jin. Ketika kita mau tidur, itu bacalah ayat kursi. Karena saat tidur itu segala macam, baik dalam mimpi atau apa saja, bisa kita diganggu. Ketika kita baca itu, maka Allah akan melindungi kita dari gangguan, kejahatan, jin dan setan. Nah, artinya bahwa dalam kita bersikap kepada mereka, itu adalah sikap ta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari mereka, menjauh dari mereka, menghindar dari mereka. Itu dari Al-Quran banyak sekali, dari hadits banyak sekali. Jadi kalau kita diperintahkan menghindar dan menjauh serta berlindung diri dari mereka, ya tentu kalau ada pertanyaan, bolehkah kita minta tolong kepada jin? Bolehkah kita bekerja sama dengan jin? Memang ada sebagian ulama, termasuk Imam Ibnu Taimiyah yang paling terkenal. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya Syaitan, itu berbicara tentang masalah al-isti'anah bil jin. Manusia minta tolong kepada jin. Beliau cenderung membolehkan dalam hal-hal yang boleh, yang baik. Ada sebagian ulama yang lainnya juga cenderung seperti itu. Tapi kebanyakan ulama yang lainnya mempersoalkan itu dan
pendapat yang kuat, yang rajih itu tidak dibenarkan. Beliau menyampaikan itu, ya kan pertama jin ada yang muslim. Terus kita minta tolong dalam kebaikan, kerjasama dalam kebaikan. Ayatnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bekerja samalah di antara kalian dalam kebajikan dan takwa. Yang kita pahami ini untuk manusia. Loh, jin kan juga ada, selama ini dalam rangka kebajikan dan takwa kan kenapa nggak boleh? Beliau hanya bicara normatif tentang itu. Yang dipersoalkan oleh ulama yang lainnya bukan masalah kerjasama dalam kebaikannya, tapi tentang bagaimana caranya. Sekarang aja misalnya, saat ini ada, saya baca situs atau baca online, itu ada ajakan ini berbuat baik, bantu Palestina, ini kayak gitu. Ada saat ini. Ini ada, ini emailnya, ini anunya, ini itunya. Bagus kan? Bagus. Ngajak sedekah, ngajak infak, ngajak ini semacam banyak. Apa nggak boleh? Boleh. Tapi hati-hati. Ini antar manusia di dunia maya. Bahkan yang datang bawa sumbangan, minta sumbangan. Manusia, lihat sosoknya. Ngajak kebaikan, baca itu kerjasama ini, kerjasama bisnis. Masya Allah investasi. Ada yang sampai jutaan, ratusan juta, miliaran. Ujungnya tipuan. Itu manusia. Ini jin yang gaib. Yang kita tidak bisa menjangkau mereka, mereka dengan bebas menjangkau kita. Oke, tujuannya baik, tapi gimana caranya kita berhubungan dengan mereka? Oh, ini di dunia maya email bisa saja. Berapa banyak tipuan gara-gara email, gara-gara WA kita tipuan semuanya. Itu bisa kita cek, kita datangi. Udah dicek, didatangi saja. Kantornya udah kita datangi. Tapi datang kedua udah hilang kantornya. Itu manusia. Terus jin bagaimana caranya? Jadi gitu. Nah ini. Jadi babnya adalah mengapa para ulama tidak membenarkan adanya hubungan kerjasama, minta tolong, meskipun dalam kebaikan, karena babnya tentang cara. Terus tidak ada tuntunan apapun. Coba begini, yang paling saya pikirkan adalah bahwa para Nabi SAW dulu dan para sahabat, khususnya dalam perang melawan kaum musyrikin, kaum kafirin. Kalau dikatakan seandainya dimungkinkan dan diizinkan Allah dan dibenarkan jin yang gaib membantu mujahidin kaum muslimin memerangi orang kafir, mereka nggak terlihat, dibutuhkan nggak kira-kira? Saya tuh berpikir kalau ada yang bilang bahwa punya kemampuan bisa ngirim jin ke sana bantu ini itu. Ya mbok, saya minta tolong ada jin muslim satu nolong saudara kita di Palestina sana. Nggak perlu banyak-banyak, satu saja. Mendatangi satu persatu tentara Zionis Israel itu, ngilikitik aja. Ngilikitik apa, ganggu telinganya, ganggu ini. Mau nembak didatangi, nggak kelihatan kan? Nggak pernah ada ceritanya. Dalam kisah para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW dan kisah para sahabat, jin-jin datang dalam kehidupan mereka dalam konteks ganggu. Ganggu Nabi Adam pertama, datang kepada Nabi Ibrahim ganggu.
Dalam kisah Nabi Muhammad itu waktu Baitul Aqabah. Baitul Aqabah tahun 13 kenabian. Kan Nabi Muhammad SAW itu membaiat para sahabat Ansar jam 12, jam 1 malam, tengah malam ketika semua pada tidur di itu Jumrah Aqabah, tempat Jumrah Aqabah itu mengendap-endap. Berjalan itu pelan seperti jalannya merpati supaya yang lainnya nggak kedengeran. Ketemu di Aqabah sehingga Baiatul Aqabah terjadi itu. Udah nggak ada yang tahu. Tiba-tiba dari arah bukit ada yang teriak. Jadi, hai para penghuni bukit ini, tahukah kalian bahwa ini Muhammad sedang merencanakan memerangi mereka saat ini? Teriakan, nggak ada wujudnya. Orang pada bangun semuanya, itu jin itu. Yang buka rahasia Nabi ketika beliau melakukan Baiatul Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, perang Badar khususnya, ada. Kalau Nabi Muhammad dan para sahabat dibantu oleh malaikat. Jadi, apakah ada jin? Ada jin, tapi bantu orang musyrik. Dalam kisah para sahabat ada jin-jin yang datang kepada mereka itu nyuri korma. Ada beberapa kisah. Gak ada ceritanya ada jin muslim soleh datang untuk bantu sesuatu, bantu apa dalam perang, tidak ada ceritanya. Semua yang datang hadir dalam konteks keburukan dan ganggu. Insya Allah itu. Iya, seperti mungkin nanti kita akan lanjut lagi. Jadi itu intinya gambaran umum ya. Jadi secara umum bahwa bagaimana sikap kita terhadap jin itu adalah secara umum, kaidah umum, sikap kita menghindar, sikap kita berta'awudz mohon perlindungan Allah Ta'ala secara umum, ya karena itu yang ada. Itu yang ada, oleh karena itu ya ada kan acara-acara di TV itu ada uji nyali. Orang-orang minta didatangi oleh jin dan macam-macam itu semuanya buruk dan berbahaya dan tidak dibenarkan. Insya Allah itu sementara dan mudah-mudahan nanti bisa kita sambung kembali mungkin di sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.